Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai uji kinerja yang terhormat dan saya sayangi. Perkenalkan, saya Intan Zakia, mahasiswa pendidikan profesi guru Transformasi Plus dalam jabatan batch 1 tahun 2025, Rombel Mat 2 kelompok 1 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk 210001241185. Saya akan praktik mengajar dengan materi keseimbangan antara dunia akhirat, hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik semua? Alhamdulillah. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Semangat? Sukses semua? Siap ya? Semuanya siap dengan wajah yang ceria. Di mana senyumnya coba? Iya, walaupun laki-laki harus senyum karena senyum itu sedekah. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Kakak cek kesiapannya dulu. Absennya siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Syafiq sama Agung yang nggak masuk ya. Syafiq sama Agung. Sama Farhan. Syafiq, Agung, dan Farhan, 3 orang yang nggak masuk. Kenapa? Sakit? Sakit semua? Ada di rumah atau di asrama? Oh, ada yang di rumah. Kita doakan semoga yang sakit Allah berikan kesehatan lagi. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, karena adik-adik sudah rapi semuanya, sudah siap juga, sudah bersih ya kelasnya ya. Kita lanjut dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Ya. Semoga doa-doa kita Allah ijabah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan Rizi boleh maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama
aku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Rizi. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Selanjutnya silakan duduk kembali. Jadi hari ini kita belajar materi Al-Quran, hadis. Kita sudah masuk ke bab 3. Apa bab 3? Coba dibuka bukunya. Keseimbangan dunia dan akhirat. Maka di sini, ini kakak sudah menyediakan materi berupa PPT, yaitu tentang hadis keseimbangan hidup dan hubungan kehidupan dunia dengan akhirat. Sambil dibuka bukunya, ya, bab 3. Kita hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Ya, dibuka bukunya. Sudah? Hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Halaman 54. Dibuka sudah? Halaman 54, ya. Nah, tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Coba kalian lihat. Ini. Gambar ini kelihatan nggak? Apa ini gambar? Gambar apa ini? Bumi. Bumi dengan ada bumi, ada timbangan, ada jembatan, apalagi ini? Orang yang apa ini? Orang pakai tas. Berarti orang yang sukses gitu ya, orang kaya. Kira-kira apa ini hubungannya dengan materi kita keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat? Dunia itu sebagai apa untuk ke akhirat? Silakan Pak Jeri, kira-kira itu hubungannya apa? Dunia sebagai, itu tuh kan ada apa tuh? Kayak apa itu jalan di situ? Kalau kamu lagi, misalnya lagi di laut, biar bisa nyebrang laut harus pakai apa? Perahu atau jembatan. Berarti diibaratkan dunia itu apa? Itu seperti jari yang dicelupkan ke dalam. Iya, nanti kita itu hadisnya jari yang seperti jari dunia itu seperti jari yang dicelupkan ke dalam laut. Tapi ini maksudnya dunia itu sebagai jembatan untuk menuju akhirat, ya. Jembatan atau tadi ada yang bilang perahu. Tadi ada yang bilang perahu. Oh, perahu itu apa sih? Kendaraan. Berarti dunia itu sebagai kendaraan akhirat. Ya, kita lanjutkan. Nah, coba kalian amati dulu sebelum kita mulai belajar. Ada gambar apa nih? Handphone. Terus ini gambar apa? Emas. Ini gambar apa? Mobil. Ini? Kalian pengen nggak punya ini? Pengen nggak punya ini semua? Pengen. Mobilnya bagus berapa? Kira-kira berapa juta? Atau miliaran? Boleh nggak orang Islam punya ini? Kira-kira ini dari gambar ini maksudnya apa? Kemewahan. Iya, gimana? Hedonisme. Boleh nggak sih kita punya ini semua? Boleh. Bukan berarti hedon. Kalau hedon itu berarti yang berlebihan. Tapi bagus. Kalau misalnya kita nggak punya uang pas-pasan lalu pengen punya itu, baru namanya
hedonisme, itu yang nggak bagus. Ya, tapi boleh nggak punya ini? Pengen nggak kalian jadi orang sukses dunianya? Pengen. Lanjut lagi. Kalian amati. Tapi ketika kamu punya barang-barang yang hebat tadi, mobil yang bagus miliaran, motor yang bagus, nanti kembalinya sama nggak? Kemana? Nah, kuburan. Sama nggak orang yang kaya, orang yang miskin kembalinya ke tanah? Kuburan. Sama. Jadi maksudnya apa? Harusnya gimana kita punya harta? Seimbangin sama amal akhirat. Bagus. Diseimbangkan dengan amal akhirat. Bagus, Indra. Jadi yang tadi kalian punya harta mewah, tadi yang kaitan contohkan emas banyak, misalnya emasnya ada ratusan kilo, tapi harus tetap seimbang dengan amal akhirat. Bagus, lanjut lagi. Nah, ini ada contoh teladan yang seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ada siapa yang pertama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mungkin kamu sering mendengar Rasulullah itu, kenapa beliau orang yang seimbang dunia akhiratnya? Mungkin Rizi, coba Rizi. Rasul seimbang dunia akhirat itu, Rasul kan punya dunia tuh. Dunianya Rasul dulu, Rasul kerjanya apa? Jualan, berdagang, pembisnis ya. Sampai negeri Syam, nah itu impor, ekspor. Nah bagus tuh Rasul. Dunianya bagus. Akhiratnya bagus juga nggak? Bagus juga. Bahkan dikatakan Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Tuh, mau nggak seperti itu? Tapi kuat nggak kita? Nah, nanti kita belajar. Kita mungkin tidak harus seperti Rasul, tapi paling tidak kita mencontohkan teladan yang Rasul sudah ajarkan. Ada siapa lagi? Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang kaya. Bagus ya. Tapi beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Selagi siapa? Ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Siapa? Waliullah. Kenapa beliau bisa dijadikan contoh seimbang antara dunia dan akhiratnya? Masih ingat gak Syekh Abdul Qadir itu waliullah yang paling kaya. Tapi beliau menjadi sayyidul wali, pemimpinnya para wali. Maka dia hidupnya seimbang. Ya, kita seimbang dalam artian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah dijuluki tangan bolong. Saking harta beliau itu selalu dinafkahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi beliau orang kaya. Beliau punya ladang yang sangat luas. Kita boleh nanti kalau sudah besar, misalnya Azhar mau jadi bos. Tapi jangan lupa ibadahnya juga harus jalan. Ya, lanjut lagi. Kenapa sih Kak kita harus belajar ini? Belajar hadis tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalian harus paham dulu. Nanti kita belajar tujuannya. Nanti ketika kalian dibagi kelompok, kalian presentasi harus bisa menganalisis isi kandungan hadis. Dan juga mengkontekstualisasikan ke dalam kehidupan nyata. Yang kedua apa ini, kebaca nggak? Mendramatisasi. Nanti kakak alat peraganya ada di situ, ada air, ada pasir dan lain-lain. Yang ketiga ini apa? Mengkomunikasikan isi kandungan hadis ya. Riwayat Muslim dari Mustaurid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Nah ini hadisnya. Sebelum kakak bacakan hadisnya, di sini kakak ada buat simulasi. Nanti kalian bisa sambil perhatikan hadisnya dan kita simulasi. Ya.
Dilihat dulu hadisnya di buku, sudah? Kita baca bareng-bareng, sudah ada halaman 40, halaman 54 ya, halaman 54. Sudah dibuka? Bareng-bareng, ikutin kakak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Haddasana Qaisun. Haddasana Qaisun. Haddasana Qaisun. Haddasana Qaisun. Sami'tu mustawridan. Sami'tu mustawridan. Haddasana Qaisun. Haddasana Qaisun. Qala. Sami'tu mustawridan. Sami'tu mustawridan. Akhbani Fihrin. Akhbani Fihrin. Yaqulu. Yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi. Wallahi. Mad dunya. Mad dunya. Fil akhirah. Fil akhirah. Illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah fil yammi falyanzur bima tarji. Sekali lagi ya. Maratan saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Qaisun. Haddasana Qaisun. Qala. Sami'tu mustawridan. Sami'tu mustawridan. Akhbani Fihrin. Akhbani Fihrin. Yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi. Wallahi. Mad dunya. Mad dunya. Fil akhirah. Fil akhirah. Illa mislu. Illa mislu. Ma yaj'alu. Ma yaj'alu. Ahadukum. Ahadukum. Isba'ahu. Isba'ahu. Hadhihi. Wa asyara Yahya bis sababah. Wa asyara Yahya bis sababah. Fil yammi. Fil yammi. Falyanzur. Falyanzur. Bima tarji. Bima tarji. Kita belajar mengartikan. Sekarang coba. Haddasana Qaisun. Haddasana Qaisun. Ma makna haddasana Qaisun? Telah berkata kepada kami Qais, atau bisa juga diartikan telah menceritakan kepada kami Qais. Terus qala. Ya, berkata. Ia berkata, sami'tu. Aku mendengar Rasul Mustawridan. Mustawrid ya. Mustawrid itu siapa? Akhbani Fihrin. Siapa? Saudara Bani Fihir. Yaqulu. Ia berkata. Qala. Nah ini baru bersabda. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi. Demi Allah. Mad dunya fil akhirah. Mad dunya, tidaklah dunia, fil akhirah, dibandingkan akhirat. Illa mislu ma yaj'alu ahadukum. Apa? Melainkan seperti salah seorang ya dari kalian, ma yaj'alu. Yaj'alu itu menjadikan. Boleh mencelupkan, boleh, karena nanti ininya fil yammi, di laut. Jadi bukan menjadikan, mencelupkan boleh. Ma yaj'alu, menjadikan atau mencelupkan ahadukum, salah seorang dari kalian, isbahu hadhihi. Isbahu. Apa isbahu? Jari. Apa jari? Nanti yang ditunjuk oleh jarinya siapa? Wa asyara Yahya bis sababah. Dan mengisyaratkan siapa si Yahya dengan as-sababah, yaitu jari telunjuk. Oh, ternyata yang diisyaratkan adalah jari telunjuk. Fil yammi, di
laut, di laut. Falyanzur bima tarji. Jadi tadi diisyaratkan dunia dengan akhirat itu ibarat laut, air laut dengan jari telunjuk yang dicelupkan ke dalam air laut. Jari telunjuk yang dicelupkan ke dalam air laut. Coba diangkat Indra. Berapa tetes yang keluar? Berapa tetes? Coba, mau coba? Siapa? Ayo. Ada yang coba, ayo. Berapa tetes coba yang keluar? Kurang lebih. Berapa tetes? 4 sampai 5. Kira-kira 5 tetes atau 4 tetes dibandingkan dengan air laut sedunia. Berapa kali lipat? Siapa yang mau nyoba? Saidi. Coba Saidi yang tangannya besar, coba. Sama nggak tetesan yang keluarnya berapa tetes? Berapa tetes Saidi? Sama aja. Mau jari telunjuk kita kecil, mau besar tetap yang keluar tetesannya hanya 4 atau 5. Bisa nggak kalau jari kita besar yang keluar selaut? Nggak bisa. Itu menandakan berapa kecilnya dunia dan betapa besarnya akhirat. Dalam hadis ini Rasulullah mengisyaratkan dunia dibanding akhirat adalah seperti lautan yang dicelupkan jarinya ke dalam air laut. Lalu tetesan itu adalah dunianya, air laut seluruh dunia adalah akhiratnya. Semua bahkan meninggal. Hidup kita hanya sementara. Maka yang menjadi fokus utama harus pada amal soleh. Akhirat fokusnya, tujuannya. Kan belajar kan? Akhirat tujuannya, walaupun pekerjaannya dunia ataupun akhirat. Makan diniati apa? Kamu belajar di kitab Hidayatul Mutalim. Makan kalau diniati untuk ibadah menjadi pahala, menjadi amal soleh, amal akhirat. Maka fokus utama harus pada amal soleh, baik itu pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat. Selanjutnya kakak bagi kelompok ya. Nanti kalian amati gambar-gambar yang di kelompok yang kakak bagikan ya. Nanti diskusi kelompok. Pilih salah satu peran. Nanti kelompok kalian mau peran apa? Misalnya pelajar, atau pekerja, atau pembisnis. Terus ceritakan peran tersebut dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau kalian sebagai pelajar, yang seimbang antara dunia dan akhiratnya harus bagaimana? Kalau kalian sebagai pekerja, yang seimbang antara dunia dan akhirat harus bagaimana? Terus nanti dramatisasi hadis. Jadi kakak punya banyak alat peraga nanti yang kalian bisa dramatisasikan. Contohnya, misalnya ini apa? Ini apa? Senter. Kalau di malam hari, senter kakak nyalakan begini. Kalau di malam hari, senter kakak nyalakan begini. Malam hari tanpa lampu. Kalian di hutan. Kakak senter. Bisa nggak menerangi seluruh hutan? Terbatas nggak? Cahaya senter ini berarti terbatas adalah dunia. Sedangkan malam yang gelap gulita, yang tidak terbatas sampai mana ujungnya itu adalah akhirat. Ya. Kalau kakak ibaratkan ini apa? Kalau dihubungkan dengan dunia dan akhirat maksudnya apa? Jam itu identik dengan apa? Waktu. Gimana maksudnya? Identik dengan waktu. Sama. Dunia itu terbatas hanya pada 24 jam. Oh, nanti besok sama lagi terbatas. Nanti ada jamnya terbatas. Di akhirat ada jamnya nggak? Terbatas nggak? Nggak terbatas selama-lamanya. Kalau kakak ambil lagi ini apa? Bumi. Ini bumi ini ibarat dunia. Luas ini. Yang tidak terbatas adalah akhirat. Kecil. Kamu kalau Allah mau banting, mau jadiin misalnya hari kiamat, hari ini bisa nggak? Allah mau remuk-remuk bisa nggak? Ini kalian mau remuk ini bisa nggak? Bisa. Kecil. Ya. Kalau ini
Kakak punya apa ini namanya? Pasir. Nanti kalian jabarkan lagi apa, jelaskan. Kalau kakak tuang pasirnya di sini. Kakak tuang sini ya. Sama, misalnya ini pasir di lautan. Kalau pasir di lautan, semua pasir di Indonesia nggak bisa kita bawa ke kelas ini kan, nggak muat yang ada. Khairul Ummah. Kalau misalnya awan, celupkan jarinya ke pasir, angkat, apa yang dibawa? Debu. Ada debunya nggak? Nggak kelihatan. Kalau pakai apa tuh? Nah, kelihatan kan? Ada debunya yang dibawa. Itu debu itu adalah dunia. Sedangkan pasir di lautan yang segini banyaknya itu adalah akhirat. Tuh coba perbandingannya bisa nggak? Kalau matematika bisa banding 1 banding 2, 1 banding 5. Akhirat banding, sini yang pintar matematika siapa? Saidi. Bandingnya gimana kalau dunia dan akhirat? Bisa nggak? Tak terbandingkan. Ya, kita praktek. Kita kelompok. Nanti kamu deskripsikan gambar yang sudah disediakan. Kakak bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 Raffi, Fajri, Syafiq, Azhar, Farhan, Ibrahim, Junior, Saidi, Fatwa, Rifki, Raditya, Zulfa. Sudah di sini semua ya? Boleh bergabung kesinian ya. Bawa bangkunya saja. Bergabung, bangkunya madep-madep teman. Iya, hadap-hadapan. Ya, hadap-hadapan. Ini yang kelompok 2 Fahri, Rizi, Sauki, Awan, Fadil, Fajri, Indra, Fatir, Hafiz, Rangga, Rizky. Boleh bergabung di sini juga. Bangkunya boleh bisa. Mejanya nggak usah. Mejanya kita taruh sini aja. Bangkunya silakan. Di sini aja di depan, ya. Bisa? Kerjasama, ya, kolaborasi, hebat. Sudah. Ini kita taruh sini saja. Di situ sudah ada tugasnya ya. Kalian silakan diskusi sama teman kalian yang sudah diinstruksikan di dalam tugas itu. Nanti kakak kasih kalian bantuan AI. Ya, chat GPT atau boleh AI DeepSeek boleh. Kakak kasih waktu satu kelompok 5 menit lah, 5 menit untuk dibantu dengan AI. Ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa bertanya kepada AI. AI ini bisa bertanya, alat bantu, ya. Misalnya bagaimana peran pembisnis yang seimbang antara dunia dan akhirat? Monggo. Bisa dibantu AI. Tapi 5 menit karena nanti selanjutnya kakak kasih AI-nya ke sana. Ya, yang sebelah kelompok 2 diskusi dulu. Ya, ambil perannya apa, itunya apa. Ini lampu senter atau mau yang air dengan ember? Pasir. Satu lagi? Jam. Ya, berarti sisanya yang kelompok 1 karena sudah kebagian AI. Kalian ininya tinggal ini pilihannya tinggal ini ya. Air dengan senter. Nanti dramatisasinya kalian menjelaskannya sambil mendramatisasi ini. Misalnya air dicelupkan gitu ya, dijelaskan. Ya. Ini kalian. Nggak usah intinya aja. Poin-poin pentingnya aja. Tapi ini ada 3, ada globe juga. Mau yang mana? Pilih 2. Mau yang air? Dunia, air sama apa? Air sama globe atau sama center? Sama center, boleh. Ya, dipraktekkan ya. Pekerja, boleh diinikan. Nanti kalian pekerjanya pekerja apa gitu, dikhususkan. Pekerja kantor atau perusahaan atau bank, ya, boleh, silakan. Kelompok ini ambil peran sebagai pembisnis, ya, silakan, ya. Itu bantuan AI-nya, silakan, boleh kalian cari. Nanti gantian ya sama sebelahnya.
Ada perintah ilustrasi gambar ya, dijelaskan. Ini gambarnya pilih 2 gambar, atau ya 2 aja, pilih 2 gambar. Mau yang mana? Sudah, pilih 2 saja. Itu ya 2 gambar aja. Balikin 1 ke kakak. Ini sudah, ya. Terima kasih. Berarti yang dipilih gambar, coba boleh diangkat gambarnya yang dipilih. Gambar apa itu? Orang lagi sholat sama kendaraan. Ya, kendaraan mewah. Ya. Dia kan butuh bantuan kayak cahaya. Terus dia bagaikan kita sebagai mata sebagai senter dan cahayanya sebagai kayak asta kita. Oh, bagus. Kita senterin dia bantu gitu nyenangin harta kita. Iya, boleh. Yang penting itu alat peraganya itu, ya. Pokoknya dramatisasinya ceritanya singkat aja. Yang penting kamu, oh ini suatu malam ada ini udah langsung gitu ya. Yang penting kamu bisa menjelaskan, memahami, bikin cerita, pakai senter. Ini kelompok 2 bikin alat peraga jam sama alat peraga apa tadi? Pasir. Misalnya kamu lagi di pantai gitu ya, lagi termenung. Ya bebas lah nanti dramatisasinya. Yang penting singkat tapi ambil hikmahnya. 2 menit lagi. Ini mau dibantu lagi sama AI? Udah cukup? Bagus. Yang menang yes, yang kalah no. Silakan. Ayo satu orang buat permainannya. Nanti yang kalah no, yang menang yes. 1 kali aja, 1 kali. Saidi dan Awan. Saidi dan Awan. Boleh madep sini? Siapa? Awan yang kalah. Saidi pencet, berarti Saidi yes, Awan no. Pencet. Iya. Yang mana hasilnya? No, berarti kelompok 2 duluan presentasi. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi kami itu pilih peran pekerja atau pekerja kantoran. Si pekerja itu orang yang sangat rajin dalam bekerja untuk mendapatkan nafkah dan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Tapi juga ia orang yang sangat taat dalam agama. Ia menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jikalau ia rajin dalam bekerja mendapatkan gaji selain untuk kehidupan sehari-harinya, ia menyumbangkan hartanya juga. Serta ia tidak lupa untuk sholat 5 waktu dan juga ketika ia bekerja, sambil bekerja berniat yang baik seperti untuk bersedekah dan juga mengasih nafkah untuk kedua orang tua. Intinya itu, pekerja yang baik bukan hanya mengincar gaji untuk kemewahan semata, tapi juga kebaikan. Ya, bagus. Lanjut. Untuk gambarnya. Begitu, si pekerja ini tuh mungkin orang yang sangat berkecukupan untuk membeli seperti mobil dan juga motor. Tetapi dia tuh juga taat dalam agama. Dia rajin sholat 5 waktu dan juga bersedekah tiap hari. Iya, bagus. Sudah. Kita kasih aplaus dulu buat Indra dan Sauki. Silakan Indra sama Sauki balik gantian lagi. Temennya yang dramatisasi dengan alat peraga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini ingin mendramatiskan sebuah alat jam dan pasir. Jadi jam itu untuk mengatur waktu. Contohnya apa? Ketika kita sedang tidur, ada azan subuh. Coba tidur. Gimana tidurnya di sini Rifki? Misalnya Rifki begini tidur. Ya. Terus gimana coba dramatisasinya? Misalkan tidur nih. Ya, bunyinya kamu bunyiin. Satu bunyiin. Suara bel misalkan. Bunyiin, jadi coba waktu. bunyiin. Mana bunyi? Nah itu kita bangun lah. Ya.
Bangun ingat apa? Nah, selain itu juga jam ini bisa mengatur ketika kita sedang sibuk dalam sebuah pekerjaan untuk mencari harta. Jangan terlalu sibuk untuk pekerjaan lah. Harus mementingkan ibadah karena harta itu tidak dibawa mati. Ya, kita kasih aplaus dulu. Lanjut. Fatir. Di sini saya akan mendramatiskan tentang sebuah pasir. Ya. Jadi menuju pasir ini, misalnya kita cobakan Iya. kita ke pasir. Makanya kakak dulu dulu. Boleh kasih lihat dulu pasirnya ke teman-teman? Ya, ada pasir situ banyak. Cobakan tangan kita. Tangan kita bagaikan debu yang nempel. Nggak ada yang angkat ya, ada debu doang ya? Ya. Debu ini bagaikan dunia. Dunia seperti ini kecilnya. Dan akhirat sisanya ini seperti besar banyaknya pasir. Oh iya, Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan. Jadi intinya kita harus bagaimana Fatir di dunia? Intinya kita jangan terlalu mengejar ke dunia, kita harus menyeimbangkan keduanya. Ya, bagus. Selanjutnya, tadi udah dikasih plus ya. Lanjut lagi. Sudah? Bisa. Ya, lanjut. Ya, sekian. Sekian dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, terima kasih. Sudah berarti kelompok 2, apa lagi? Sudah ya? Sekarang kelompok 1, silakan. Yang gambar dulu atau dramatisasi dulu sambil menjelaskan peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami berdua di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Peran pebisnis dalam menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. 1. Menjalankan bisnis dengan etika dan nilai spiritual. Menjalankan dengan ramah, sopan, dan bertutur kata yang baik. Dan 2. Memberikan manfaat bagi orang lain. 3. Menjaga amanah dan kejujuran. Sebagai pebisnis harus berbuat jujur, tidak mengurut takaran timbangan. 4. Menyisihkan harta untuk kebaikan seperti zakat, infak, sedekah. 5. Menjaga lingkungan dan keberlanjutan. 6. Menyeimbangkan waktu antara dunia dan akhirat. Contohnya, menyisihkan waktu untuk beribadah. 7. Menjadi teladan, menjadi contoh agar menjadi pebisnis yang baik dan jujur sehingga orang-orang termotivasi. Maksud makna dari gambar ini seperti menyeimbangkan waktu antara dunia dan akhirat. Di sini pebisnis yang selalu mengatur mengelola uang. Iya, bagus. Sehingga dia menyisihkan hartanya untuk beribadah. Nah, itu. Beribadah contohnya ke tanah suci. Nah, itu contoh pembisnis yang menyeimbangkan antara hidupnya di dunia dan akhirat itu ya. 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 Terus menyisihkan harta untuk kebaikan, zakat, infak, sedekah. Ya, bagus. Kita kasih plus. Sudah? Ya, oke, mantap, keren. Selanjutnya yang dramatisasi alat peraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di sini. Ya, silakan taruh di sini. Ya. Coba didramatisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mendramatisasikan alat yang saya pegang ini. Misalnya ada orang yang kesusahan, orang itu bagaikan malam yang butuh cahaya untuk membantunya. Dan saya ini sebagai center dan cahayanya sebagai rezeki senternya. Dan saya untuk menerangi orang yang sedang membutuhkan itu untuk terbantulah. Ya misalnya gelap itu, jadi terang, dia bisa bantu dengan cahaya kita. Ya bagus, jadi orang yang seimbang antara dunia dan akhiratnya adalah dia yang bisa menolong orang lain, gitu ya? Ya, kasih tepuk tangan. Jadi ini tuh Yang kedua. ada 2 ember. Yang pertama berisi air dan yang kedua tidak
ada isinya. Jadi ember yang berisi air ini diibaratkan seperti orang yang memiliki harta, dan ember yang kosong ini diibaratkan orang yang tidak memiliki harta. Dan cara menyimbangkan dunia dan akhirat tuh seperti orang yang memiliki harta tuh hartanya disisihkan kepada orang yang tidak memiliki harta, dibagikanlah seperti dituang seperti ini. Jadi kayak kita membagikan sedikit harta kita untuk kepada orang yang susah. Iya, bagus. Jadi intinya menurut Raffi, orang yang seimbang antara dunia akhiratnya adalah dia yang bisa berbagi manfaat gitu ya. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus. Silakan ditutup. Keren. Ya, dari kita berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah mau selesai. Mungkin tetap di tempat saja ya, agar tidak bolak-balik. Sebelum kita akhiri presentasi ini atau akhiri materi ini, kita ice breaking dulu nih. Ya, tadi masih ada yang udah mulai kelelahan belajar, kan udah lumayan ya. Udah hampir 1 jam kita belajar. Kalau ini kategori dunia, kamu teriak. Kamu teriak dengan bilang, saya adalah apa? Kamu di dunia itu cita-cita tertinggi kamu apa? Saya adalah profesor gitu. Saya adalah seorang ilmuwan misalnya. Atau saya adalah orang yang paling kaya di Jakarta. Silakan, kamu bercita-cita yang tinggi. Itu untuk kategori dunia. Tapi kita harus seimbang dengan akhirat kita. Kategori akhirat misalnya, kamu teriak dengan bilang, misalnya, misalnya, saya adalah orang yang selalu terpaut hatinya kepada Allah, dimanapun saya berada. Atau saya adalah orang yang bertakwa. Atau saya adalah orang yang soleh dunia hingga akhirat. Ya, jadi ada dua. Kamu di dunia bercita-cita setinggi apa? Disebutkan. Di akhirat juga kamu punya mimpi seperti apa? Maksudnya untuk untuk akhirat kamu. Jadi seandainya kamu jadi seorang ilmuwan, kamu akan jadi seorang ilmuwan yang bertakwa kepada Allah. Sehingga ilmuannya itu bukan hanya di dunia, tapi juga ilmuwan di akhirat yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kamu. Bisa? Silakan ditulis dulu di kertasnya masing-masing. Boleh di kertas, boleh di buku atau di LKPD tadi boleh. Nanti kamu tinggal, oh saya adalah apa? Saya adalah, bebas ya, sesuai dengan mimpi kamu. Nanti teriakan yang keras. Teriakan yang keras, saya adalah ilmuwan, atau saya adalah dokter, saya adalah TNI, saya adalah polisi. Gitu ya. Nanti kita teriakan sama-sama. Tulis satu ini aja, satu, nggak usah banyak-banyak. Saya adalah apa? Saya adalah pilot. Kamu tulis satu. Ya, tulis. Nggak usah bingung. Kamu pengen cita-cita terbesar, namanya cita-cita itu pastinya nanti akan terus upgrade. Kamu tulis aja sekarang yang paling tinggi cita-cita yang kamu pengen nanti di hari yang akan datang. Kakak hitung dalam hitungan kelima, sudah selesai semua ya. 5. Masing-masing aja, satu orang satu. 4. 5.
Saya adalah miliarder. Saya adalah bebas. Jenderal. Saya adalah presiden. Boleh. Saya adalah gubernur. 3. Kategori dunia, tapi jangan lupa prioritas tujuan akhirat. Maka harus ada kategori akhirat juga di situ. 2. Nanti kalau udah kakak angka 1, kalian tangannya begini semua ya. Angkat kertasnya. Kita teriakan sama-sama. Satu setengah. Nggak usah panjang-panjang. Sir, gimana Kak? Sir? Ya nanti bareng-bareng dulu kita bersama teriak, tapi teriaknya nggak kompak kan? Karena kan kamu masing-masing. Nanti baru berderet, trek gitu ya. Ya nanti baru berderet. Sudah? 1. Tet, waktunya habis diangkat, coba kita teriakan bersama. Hitungan ketiga ya, teriak bersama kategori dunia dulu. Kategori dunia dulu, teriak bareng-bareng yang paling keras. 1, 2, 3. Bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang bareng-bareng lagi kategori akhirat, nanti baru biar ketahuan masing-masing. Ya. 1, 2, 3, teriak. Iya. Nah, sekarang masing-masing yang cepat. Langsung ya. Ini saya adalah. Dunia dulu. Kategori dunia dulu. Dari kelompok mana dulu? 1 dulu ya. Yang keras, pegang ini, yang keras. Saya adalah, yuk. Saya adalah orang yang ingin membuat bisnis dengan cara membagikan video menarik, yakni konten kreator. Oh bagus kayak, ya. Terus lagi Raffi. Ayo Raffi. Saya adalah orang terkaya di Indonesia. Wow mantap, keren. Terus bagus. Saya adalah orang yang terkaya di Jakarta. Mantap. Nanti Saya bisa adalah jadi orang yang ini. kaya. Masya Allah, banyak donatur. Saya adalah pembisnis yang hebat. Masya Allah, keren. Terus. Saya adalah orang sukses di hari besok yang ingin membantu orang lain. Bagus, yang keras. Azhar. Saya adalah pemilik restoran terbaik. Oh mantap, nanti Kak Intan numpang nebeng makan. Saya adalah bos pengusaha besar. Oh mantap. Ya. Saya adalah Amin. seorang pembisnis sukses. Oh mantap, di sini banyak pembisnisnya. Saya adalah pemilik perusahaan terbesar di Indonesia. Masya Allah, bukan hanya di Jakarta. Ada yang dunia nggak? Perusahaan di dunia yang terbesar, kayak Google gitu kan? Lanjut, Sauki, yang Saya keras. adalah seorang pilot. Ah, bagus. Pegang, over. Saya Dunia. adalah pengusaha Yang sukses keras, di dunia. awan. Lanjut, bagus, Saya adalah keren. pengusaha sukses yang ingin menyukseskan keluarga. Masya Allah, mulia sekali cita-citamu. Terus. adalah tentara yang bisa membagi. Ya, bagus. Yang bisa membahagiakan siapa? Saya adalah pesimis. Saya Yang keras. Pilot, terus. Saya adalah bilioner terkaya di Indonesia. Oh, mantap. Saya adalah bagus. seorang pengusaha yang sukses. Mantap. Saya adalah seorang pemusik yang terkenal. Masya Allah, pemusik. seorang koki. Koki. Oh, di sini bisa kerjasama ya, Azhar. Kerjasama nih. Ini kokinya. Ya, sekarang akhirat. Kategori akhirat. Kayak tadi ya, oper-operan ya. Sekarang kakak minta dari kelompok 2. Gantian. Kelompok 2 yang paling ketawa besar.
Yang keras, akhirat kamu. Ayo yang keras. Saya adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Keren. Terus. Saya adalah hamba Allah yang bertakwa. Oh, Masya Allah. Sama. Saya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Saya adalah hamba Allah dan pengikut Rasulullah yang setia. Oh, Masya Allah. Terus. Saya adalah hamba Allah yang berbakti. Yang berbakti. Luar Saya biasa. adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Oh, Masya Allah. Terus. Saya adalah orang yang rajin sholat dan bersedekah. Oh, Masya Saya adalah Allah. orang yang beriman kepada Allah. Terus. Ada yang unik? Coba. Saya adalah seorang ahli ibadah dan penghafal hadis-hadis. Masya Allah. Saya adalah Imam hamba Allah yang Bukhari. paling taat. Pemuda yang paling taat. Masya Allah. Ashabul Kahfi. Lanjut. Azhar. Yang keras. Azhar. Saya akan sedekahkan rezeki kepada orang yang membutuhkan berupa makanan dari restoran saya. Oh, Masya Allah. Restorannya mau berbagi. Terus. Saya adalah umat Rasul dan hamba Allah yang taat dan imannya kuat. Oh, Masya Allah. Ini optimis sekali. adalah orang Yang yang- keras. Repeat. Saya adalah orang yang teringat dengan Allah ketika ingin berbuat maksiat. Oh, Masya Allah. Teringat Allah. Saya adalah orang yang memberikan Luar sebagian biasa. hartanya di jalan Allah. Masya Allah. Pembisnis. Saya adalah orang yang ingin memberikan tausiah atau nasihat dengan video dakwah dan serta meladaninya. Kiai selanjutnya. Ya, Kiai selanjutnya. Saya Lanjut. adalah orang yang selalu menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Masya Allah. Sampai akhir Saya ayat. adalah orang yang sering sholat tepat waktu walaupun ada kesibukan. Oh, luar biasa. Tepat Saya waktu adalah walaupun orang ada yang kesibukan. bertakwa kepada Allah dan orang yang membahagiakan orang tua. Masya Allah. Saya Lanjut. adalah orang yang menjalankan keadaan beribadah. Lanjut. Saya adalah orang yang selalu taat pada perintah atau ajaran Allah. Bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita doakan, kakak doakan tadi dunia dan akhirat kamu tercapai semuanya. Amin. Ala dinia al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Sebelum kakak akhiri, kita sudah masuk ke kegiatan penutup. Refleksi dulu. Kenapa sih keseimbangan antara dunia dan akhirat itu penting? Kenapa kita harus seimbang antara dunia dan akhirat kita? Bukannya misalnya kita jadi orang yang kaya tapi kita lupa ibadah. Kenapa kita harus seimbang? Silakan Pak Jeri, ya. Karena kenapa kita harus seimbang? Boleh dibantu Arafi? Kenapa kita harus seimbang antara dunia akhiratnya? Artinya kamu ya sebagai manusia ya bekerja, kamu punya cita-cita, kamu hidup di dunia seakan-akan selama-lamanya, tapi kalau di akhirat seakan-akan mati besok, maksudnya ibadahnya biar getol, dunianya biar kamu bekerja keras. Kenapa kita harus totalitas terhadap dunia dan akhirat kita seimbang? Karena kalau tidak seimbang kita akan terpacu dengan dunia. Bagus. Kalau nggak seimbang, kita akan terpacu oleh dunia. Coba, kalau terpacu oleh dunia, dunia itu seperti minuman anggur. Ketika kamu coba anggur, mabuk-mabukan tuh, anggur, ketika kamu coba, ketagihan nggak? Kalau kamu udah nyoba, ketagihan. Mau lagi, akhirnya kalau mau lagi kamu nggak tahan, kendalikan emosi, kendalikan hawa nafsu, kamu anggur itu akan mencelakakan diri kamu, ya, akan mencelakakan diri kamu. Jadi dunia itu bukan kita minum, dunia itu bukan kita masukkan ke dalam hati, tapi dunia itu kita di luar sebagai kendaraan kita untuk menuju akhirat. Makanya tadi di gambar awal kan ada orang kan, lihat ada orang, ini orangnya kaya, orang kaya, kekayaan itu dia jadikan kendaraan, jembatan menuju akhirat. Jadi kalau nanti seandainya kamu cita-citanya semuanya 100% 82 terkabul oleh Allah, jangan lupa tadi yang pembisnis, sodako, zakatnya, infaknya, ya, yang dikasih kekuasaan jadi presiden, jangan lupa kekuasaannya digunakan dengan yang baik.
Selanjutnya tadi refleksi, kenapa kita harus seimbang? Nah, sekarang ternyata dalam menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, kita punya namanya tantangan. Berat nggak? Kamu sholat awal waktu berat nggak? Lagi kerja nih, lagi nyari duit, banyak pelanggan, kamu sholat di awal waktu berat nggak? Ada tantangannya. Bagaimana? Biar kamu bisa seimbang antara dunia kamu dan akhirat kamu. Kamu sebagai pelajar, lagi belajar, apalagi di pesantren, belajarnya 24 jam. Ini kan pesantren. Lalu kamu tantangannya apa? Ngantuk, ya nggak? Tantangannya apa? Pengen pulang ke rumah. Berat nggak? Tapi kita harus bisa menjawab tantangan itu. Tantangannya apa lagi santri? Ada temennya yang penyakitan, atau ada temennya yang ngisengin. Itu kan tantangan. Nah, tantangan dalam mencapai keseimbangan. Coba, kalau kamu kerja, nanti tuntutan kerja yang tinggi. Kalau kamu sebagai pelajar, HP tantangannya, iya nggak? Teknologi yang membuat kita tetap terhubung. Atau kalau di pondok, ekspektasi pribadi yang berlebihan. Kamu misalnya otak kamu pas-pasan, atau kamu sanggup misalnya bangun jam 3:30 malam, kamu bangun dari jam 2. Ekspektasi kamu terlalu berlebihan, sedangkan kamu baru tidur jam 10 atau jam 11, kurang nggak tidurnya? Atau jam 1 udah bangun, kurang nggak tidurnya? Kurang. Maka jangan ekspektasi terlalu berlebihan. Ada waktu juga buat istirahat. Jam 10 sampai jam 3:30 tidur, waktunya tidur. Atau sampai jam 3 waktunya tidur. Jangan jam 1 udah bangun. Karena kalau berlebihan juga nanti kesehatan kamu terganggu, ya. Apalagi sampai bergadang. Ada nggak di sini yang nggak tidur malam? Ada nggak yang nggak tidur malam sedangkan paginya harus belajar? Nggak ada, alhamdulillah. Berarti seimbang semua. Ya. Nah, maka kamu harus bisa manajemen waktu dengan baik. Waktunya sekolah ya, sekolah. Waktunya istirahat dimanfaatkan untuk istirahat, buat jadwal khusus. Dan terakhir, keseimbangan antara ibadah, belajar, pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kamu juga punya kesenangan pribadi kan? Kalau liburan, main game, ya kan? Atau kalau liburan jalan-jalan, ya nggak? Itu kesenangan kamu kan? Perlu juga nggak diatur? Perlu juga diatur, bukan hanya ibadah, bukan hanya kerja, tapi kamu punya hobi apa? Hobi olahraga, maka kamu masukkan jam olahraga. Atau sini siapa yang hobinya main bola? Nah, nanti ada, kalau misalnya di waktu-waktu tertentu main bola, ada waktunya, ya, diatur. Nah, alhamdulillah, kalau kita bisa menjaga waktu, memanajemen waktu dengan baik, maka kualitas hidup kita akan semakin baik. Maka dunianya baik, akhiratnya pun baik. Ingat ya, jadi keseimbangan antara dunia dengan akhirat, seimbang itu yang dimaksud bukan berarti sama. Bukan berarti sama dalam artian 24 jam dibagi 2 sama dengan 12 jam buat dunia, 12 jam buat akhirat, bukan. Tapi orang yang seimbang antara dunia dan akhiratnya adalah dia yang bisa manajemen waktu dengan baik. Tapi tetap prioritas tujuan utamanya adalah untuk akhirat, walaupun pekerjaannya apapun itu. Misalnya tadi ada yang mau jadi apa tadi, editing video, apa, konten kreator, diniatkan untuk nanti tujuannya bisa bermanfaat dengan orang lain, ya. Ya, mungkin sudah selesai. Ada yang mau bertanya sampai sini di akhir sesi? Tadi karena kita sudah ada tanya jawab juga tadi sambil, ya. Ada lagi nggak? Ada yang punya masalah antara dunia dengan akhiratnya? Atau ada Kak Intan, aku
Di pondok susah membagi waktu. Bagaimana caranya aku bisa bagi waktu dengan baik? Ada yang punya masalah itu? Kalau di pesantren kan enak, udah dibagi-bagi kan? Tinggal kamu tingkatkan kualitas waktu. Istirahat full. Waktu tidur, berarti tingkatkan kualitas tidur kamu. Waktu belajar, tingkatkan kualitas belajar kamu, kefokusannya. Sudah? Ya, kita tutup dengan doa dulu bersama. Silakan Arafi dipimpin lagi. Wal asri bareng-bareng pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Silakan dibereskan dulu bukunya. Nanti insya Allah untuk minggu depan ya, minggu depan kamu buat jurnal kegiatan ya. Contoh jurnalnya agar kakak lihat respon kamu belajar hari ini. Minggu depan kamu buat jurnal kegiatan, misalnya nomor 1 waktu dari jam 3 sampai setengah 4 kegiatan bangun, sholat tahajud misalnya. Gitu ya, sampai kamu tidur lagi jam 10 malam. Buat jurnal kegiatan agar apa? Dibuat agar kamu bisa manajemen waktu dengan baik, agar bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Yang jelas ingat tujuannya, prioritasnya adalah untuk akhirat. Makan biar kuat ibadah, belajar biar ilmunya manfaat, bekerja biar bisa menafkahi keluarga, menyenangkan, membahagiakan keluarga. Itu namanya prioritas kamu untuk akhirat, bukan buat apa misalnya kamu kerja lalu buat aku buat maksiat aja, buat main cewek atau apa, jangan ya. Itu namanya tidak seimbang antara dunia dan akhiratnya. Dan nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya dari kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan itunya LKPD-nya. LKPD-nya tadi. Nanti kakak nilai ya. Iya nggak apa-apa, kumpulin aja. LKPD kumpulkan sudah? Ya sudah ya. Silakan boleh dirapikan lagi kelasnya. Kita keluar kelasnya jangan berantakan ya. Yang ada sampahnya sekalian diambil. Sekali lagi kurangnya dari kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dibereskan ya sambil keluar. Ya silakan. Ya terima kasih ya. Ya selamat istirahat, terima kasih. Ya terima kasih. Hati-hati. Siap-siap sholat zuhur ya, siap-siap sholat zuhur. Ya, terima kasih. Siap-siap sholat zuhur ya. Ya, hati-hati di jalan, siap-siap sholat zuhur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rizi, Awan, terima kasih ya, Pari, ya.